Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan eksis setia hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh power terkasihku dimanapun kalian berada, aku ucapkan terima kasih ya atas apresiasinya di mancanegara, di dalam negeri ya. Tentu semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi pribadi yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share, tapi linknya. Jadi jangan kamu unduh, kamu potong-potong, kamu edit-edit, kamu unggah ulang. Aku tidak pernah kasih izin untuk yang demikian. Entah kamu Islam, entah kamu itu kafir, nggak ada urusan gue. Ya, gue kagak kasih izin. Kalau mau apa-apa izin dulu. Maka kalau kalian lihat bagaimana video-video gue seperti bertebaran menjadi video-video pendek yang dia edit-edit, itu hasil nyolong gitu. Ya, karena mereka tidak punya kemampuan berkreativitas. Seharusnya kan bikin sendiri gitu ya, jadi nyolong semua itu. Oke, selanjutnya dari kalian semua aku nggak bisa sebut satu persatu. Terima kasih atas doa-doa baiknya untukku dan keluarga, dan semua kebaikan doa itu juga tercurahkan untukmu dan keluarga. Kita sesama saudara muslim saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah ya, doa kita dari sekian banyak doa yang diijabahi. Amin amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian kita malam ini ya. Ini kemarin sudah seri tamat ya. Jadi apa yang dikatakan Paulus tentang mau menikah mau tidak menikah itu hanya pendapat. Maka bisa kita bilang bahwa Bible itu tidak bisa diklaim sebagai kitab suci. Orang di dalamnya ada pendapat manusia kok. Ini kan pendapat. Yang ngomong siapa? Paulus sendiri. Ya, Paulus sendiri yang berpendapat. Ketika dia mengirim surat kepada jamaahnya yang di Korintus gitu. Oke, ya. Ini masih terkait, ini kan sedikit menyimpang tapi masih satu derivasi mereka antara selibat dan LGBT ya. Selibat sudah tamat kemarin nih, aku hapus. Ya, ini nanti sudah lain tapi masih dalam pusaran LGBT ya. Maka nanti ini saya dalam satu playlist ini nanti ya, biar dibikinkan itu. Oke. Sekarang udah ngerti ya bahwa di dalam Bible yang diklaim sebagai kitab suci itu ada pendapat manusia. Jadi sekarang kamu bisa berpikir apakah pendapat manusia itu bisa disebut wahyu gitu. Ya. Kan ya enggak toh. Yang namanya pendapat manusia masa wahyu. Wahyu itu ya apa yang bersumber dari Gusti Allah gitu. Ya. Kita sekarang akan membicarakan tetap masih LGBT ya. Bagaimana sebetulnya terjadi kesenjangan antara teokrasi dan demokrasi. Ya, ini masih basah dia. LGBT musuh kita
bersama. Ya, atau aku bikinkan lagi lah. Terlalu banyak dioret-oret jadi nggak indah lagi. Sekarang aku akan menjelaskan dalam sisi hukum. Maka tajuknya apa itu? Penegakan hukum ya, penegakan hukum LGBT. Ya, bagaimana LGBT itu dilihat dari sisi hukum, ya, memotret hukum, ya, memotret. Jadi kita potret dalam sisi hukum, ya, memotret hukum, ya, memotret hukum ini LGBT musuh kita bersama. Musuh itu jangan dipahami musuh terus diperlakukan nggak baik, diserang, nggak begitu ya. Jadi ya sedikitlah kalian perlu tahu belajar sastra. Nanti dipahami gitu, enggak. Ya kalau ada LGBT ya kita tangani dengan baik ya, dirawat kalau dia memang bisa didekati, cari kena psikolog segala macam gitu ya. Jadi musuh itu artinya kita tidak bisa menerima. Tapi perlakuan kita terhadap mereka ya harus manusiawi lah gitu ya. Jadi jangan LGBT musuh kita bersama terus musuh itu dalam pemandangan yang harus diperlakukan semau-maunya, enggak lah ya. Sekarang kita memotret hukum tentang LGBT ya. Bagaimana ini harus kita posisikan. Oke. Karena kita tahu ya, ada teokrasi, ada demokrasi. Kemarin dari Bapak Pendeta kita kan menjelaskan bahwa itu di dunia barat sana dan di Australia kata dia sudah marak sekali LGBT ini. Dan sudah dilindungi secara hukum, sudah didok. Undang-undang itu kan pertamanya kan rancangan undang-undang diajukan, disepakati, didok. Dia punya kekuatan hukum tetap. Birokrasinya kalau itu kan kerjaannya DPR. DPR itu kan ada controlling, budgeting, terus pembuat undang-undang. Itu prosesnya pertama kan rancangan dulu, RUU, rancangan undang-undang diajukan, didiskusikan gitu. Mereka setuju, didok, sudah jadi hukum dia mempunyai kekuatan tetap. Kalau melanggar ya kena sanksi karena sudah sah, sudah didok. Begitu juga kalau LGBT ini sudah sesuatu yang diilegalkan, sudah didok, ya mereka mempunyai kekuatan hukum. Gitu loh. Mempunyai kekuatan hukum. Itulah yang aku sebut kemarin antara teokrasi ya versusnya demokrasi. Sekali lagi, kalau demokrasi ini kita lihat ya, dia sebetulnya bukan anti ini loh sebetulnya. Selama orang-orang yang berdemokrasi itu orang-orang yang taat terhadap Tuhan, terhadap teokrasi. Ini aku duduk permasalahkan ini supaya kalian jelas. Jangan nanti seperti katanya demokrasi itu bisa diterima. Bisa, dia bisa bersanding. Tapi ada hal-hal syarat yang harus dipenuhi. Seperti begini, suara rakyat suara Tuhan. Ya iya kalau rakyatnya semua taat terhadap Tuhan. Makanya yang disuarakan itu kan ya suaranya Tuhan. Gitu loh. Tapi kalau rakyatnya biang kerok nggak mau taat terhadap hukum Tuhan terus ngomong suara rakyat suara Tuhan, ya Tuhan kepala lu peyang itu. Nggak boleh begitu. Ya. Boleh kita mengatakan suara rakyat adalah suara Tuhan. Itu ketika rakyat itu semua takut akan hukum Tuhan.
Itu maksudnya. Ya, jadi demokrasi itu sebetulnya, kalaupun nanti ada penyesuaian-penyesuaian monggo, tapi dia jangan dipandang sebagai sesuatu yang antipati terhadap teokrasi. Sebetulnya enggak juga gitu ya. Cuman dalam sisi tertentu, kalau dia tidak di-manage dengan baik, dia akan bertentangan seperti ini. Semua ya agama-agama Abrahamic faith, baik dimulai milat Abraham, Yahudi, Nasrani, yang kemudian menjadi Kristen dan Islam. Ini originalnya itu mereka ini loh, teokrasi, bukan demokrasi. Paham? Semua Abrahamic faith itu teokrasi. Artinya menempatkan hukum Allah itu di atas segala-galanya. Dan tidak boleh ada satu produk hukum bertentangan dengan hukum Allah. Semua gitu. Yesus itu dia kan kenapa dia disalib? Karena dia berjuang untuk menegakkan teokrasi. Cuman karena sudah kena dogma ya akhirnya disalib untuk menebus dosa. Itu sisi lain yang digagas oleh Paulus dan didogmakan kemudian diterima oleh kekristenan gitu. Kalau aku lihat sih kenapa Yesus itu disalib? Karena dia akan berjuang menegakkan teokrasi. Dia tidak mau demokrasi, sudah demokrasi ya penjajah pula. Rum tidak mau. Nah, dalam perjuangan menegakkan teokrasi wajib ya dianggap sesuatu yang mengancam bagi kekuasaan si penjajah yaitu Rum. Dalam satu sisi secara tata kelola negara, secara sisi kebudayaan antropologis, tua-tua Yahudi merasa kesaingan terhadap Yesus. Maka mereka main mata, Yesus habisi. Jadi bukan untuk menebus dosa. Kalau kita lihat di sana, Yesus wajar mendapatkan perlakuan seperti itu, wajar dalam tanda kutip, karena seorang pejuang itu wajar kalau dia berjuang, dia berarti sudah siap kalau mendapatkan perlakuan-perlakuan yang tidak mengenakan dari orang-orang yang akan ditentangnya, sehingga perjuangan dia itu bisa berhasil. Yang namanya perjuangan seperti itu. Yang Yesus mengalami itu, seperti proses yang kita kenal itu penyaliban. Itu tidak ada unsur teologisnya. Kalau dilihat dari syariat-syariat terus supaya selamat nebus dosa, tidak ada. Dia teokrasi, menegakkan hukum Allah. Dia tidak mau demokrasi. Romawi ya nggak mau dong. Ini ada kekuatan yang akan membahayakan kekuasaan gue atas Israel. Habisi. Ya, setali 3 uang sama orang-orang Yahudi. Wah, ini gimana ini? Nah, mereka juga nggak bisa langsung eksekusi langsung. Karena kekuatan regulasi hukum-hukum sipil itu ada di kekuasaan penjajah yaitu Rom. Hukum-hukum ritual agama dan segala macam itu dikuasai oleh Yahudi. Maka Yahudi nggak bisa mengeksekusi langsung, bisa kena hukum. Ya. Maka digunakanlah strategi Yahudi menggesek Romawi, yang kemudian Romawi juga karena punya kepentingan yang sama digesek ya mau saja. Habisi lewat salib. Itu apa? Teokrasi yang mau ditegakkan. Oke. Di dalam demokrasi itu ada namanya nanti kan seperti musyawarah yang bilang tadi, legislasi itu ada peraturan atau kita bilang undang-undang gitu ya. Di sini juga ada undang-undang. Masalahnya kalau ini sejalan tidak apa-apa, tapi kalau ini bertentangan ini jadi masalah. Jadi masalah. Bertentangan mereka antara ini undang-undang teokrasi, undang-undang demokrasi.
Gimana solusinya? Ya, sama seperti nanti kita memotret hukumnya gimana orang LGBT itu. Ya. Sebelum ke sana aku bacakan dulu komen yang masuk. Oke, pertama dari Rob Jakarta Selatan hadir Guski, terima kasih. Kedua, Kang Nurkolis, alhamdulillah Brebes hadir ngaji, salam sehat selalu dan salam Islam rasional guru. Oke, salam Isra juga untukmu. Gurem and Rukem. Menit 30.07. Kata JM, aku wis tahu mambu kringete. Ngerti aja kamu itu. Terima kasih untuk Gurem and Rukem ya atas 2 jempolnya. Kemudian soleha kita Gispati ya. Alhamdulillah hadir Tuan Guru, salam Isra dari Palu. Terima kasih atas 3 merah hatinya. Kemudian dilanjutkan ada Kang Hermanan Atawijaya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, salam Isra buat semuanya. Mantap. Dari Bandung kita terbang ke Bandung tapi bagian utara ya, sisi barat. Kang Gifari baru menyimak subuh. Wah. Berarti malamnya itu sibuk dia ya. Awal hari yang tenang karena liburan panjang. Enak-enaklah kalian yang makan gaji ya, liburan. Ini Jack, ini namanya Jack. Orang Kediri kok namanya Jack. Tukimin gitu loh, kan keren. Ponirin, dulu ada kiper di sini. Ponirin Mekah, wow bagus kipernya Persema dulu. Ya, orang Kediri kok namanya Jack. Ya kamu lahir di Glasgow sana, di Las Vegas, Jack. Nggak tahu lah orang sekarang namanya ganti-ganti. Pertama kenal Gus Beti waktu lihat diskusi Islam Kristen. Terus aku cari-cari Subandi Tesukoco di YouTube. Waktu awal itu belum bikin konten Gus Beti. Cuma 5 video isinya di channel Gus Beti. Tapi aku ikuti penasaran hingga sekarang udah buat video banyak dan dapat sponsor. Pokoknya tetap setia, matur thank you. Dan aku pastikan yang 5 video isinya di channel itu mesti itu bukan channelku. Jadi dulu ketika aku belum punya channel sendiri, itu videoku itu menyebar di channelnya teman-teman. Ya, yang aku diskusi sama tentang tauhid dan trinitas itu kan aku di channelku kan nggak ada karena aku belum punya channel saat itu. Itu bisa kalian lihat di channelnya teman-teman. Ya. Oke. Untuk Kang Mas Jack S, jeneng hujan, jeneng kok gawat. Atur nun ya, Kediri. Kediri itu ada anu loh ya, di daerah Ngadilu itu kan jual soto. Tapi kalau aku ya, soto cuma segini, mangkoknya kecil, 5 mangkok aja gue 4 selesai itu. Di daerah Branggano Jack sana kalau kita mau Tulungagung kan lewat Kediri itu. Iya toh Jack? Solo tapi enak, cuman porsinya kecil, mangkoknya kecil. Soto Kediri. Oke, kalau soto Makassar lain, dia mangkoknya kecil tapi isinya, waduh, itu biasanya kalau kita nggak tahu begitu kita sendok itu di dalam itu daging semua itu. Ya. Kalau di Kediri itu kan sotonya soto ayam, ya, tapi kecil mangkok. Ya, penikmat soto dunia persotoan. Siapa lagi nih? Ini anaknya Kibas ini. Kibas itu apa? Kibas Jowo ta. Kalau Kibas Jowo kuwi ya wedhus, Bani Kibas, anaknya wedhus. Itu ada gambar wedhus. Kamu punya nama kok ya aneh-aneh. Gus, istilah selibat itu memang sudah ada pada waktu Yesus hidup, bahkan sebelum Yesus ada, khususnya Yahudi sekte Eseni. Beberapa pemuka agama dari kalangan mereka ada berselibat untuk menjaga kesucian ajaran Taurat, mengajarkannya kepada kelompoknya. Gue nggak usah terusin ya, karena lu salah dalam melihat. Ya. Dari semua tajuk yang kita bahas itu intinya kan, apakah sebetulnya kan kita dari LGBT terus ke selibat kan, karena ujung-ujungnya sama, LGBT juga nggak bisa memenuhi apa yang Allah mau rancangannya supaya kita beranak pinak. Selibat juga kan sama. Terus kamu bilang selibat di sini. Kita diskusikan itu apakah selibat itu punya
sandaran tekstual Alkitabiah. Masalahnya di sana. Ngapain kamu jelaskan begini? Goblok gue. Kita nggak ada urusan mau SNS sudah selibat mau nggak. Urusan kita mencari data. Apakah selibat itu didukung oleh teks-teks suci gitu loh. Dan ternyata tidak. Itu masalahnya, bukan seperti ini. Jadi aku bilang ke kanan, otakmu ke kiri. Kacau. Makanya berkali-kali aku bilang, kalau ngaji di sini perhatikan. Ya. Masalah SNS mau selibat, masalah apa ini? Waktu Yesus hidup, bahkan sebelum Yesus ada khususnya orang itu bukan, kan ada konsen, itu bukan yang sedang kita bahas. Yang sedang kita bahas, selibat itu punya sandaran hukum Alkitabiah enggak? Itu loh. Ngerti kamu? Apa sulit sih? Aku sudah berusaha menjelaskan. Makanya judul ini aku bikin seperti ini supaya dia mudah kalian pahami. Lah aku bilang ke kanan, kamu ke kiri. Aku tidak mengatakan apa yang kata kamu itu salah atau benar, enggak. Tapi bukan itu masalahnya. Masalahnya kita mencari sandaran. Iku karepe wonge dhewe apa memang perintahnya Gusti Allah gitu loh. Kalau kamu ngerti bahasa Jawa, kalau nggak ngerti tanya Irfan sana lah ya. Gitu aja wis, males aku baca komentar. Orang ke kanan, dia ke kiri. Selanjutnya Kang Mas Cipto Purbaling ya. Terima kasih atas 3 hati merahnya dan 3 jempolnya. Kemudian Kang Mas Endi Margono yang punya Jogja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyimak Gus, monggo. Siapa ini? Hambali Hamba. Saya pernah mengikuti kajian tentang Ismail dan Ishak. Siapa yang dikur? Oh, ini kan harusnya nggak di sini masuknya ini komentar. Gimana sih kalian? Ini harusnya masuk komentar ini di kajian pagi itu. Makanya ada 2 waktu. Yang pagi kita bahas tentang kurban. Yang malamnya kajian utamanya tentang LGBT. Kok tentang kurban kamu masuk no sini? Dah repot arek-arek guys. Males aku baca. Cek Kediri nyimak Gus. Ini saya follow Gus Betik sejak jenengan buat video pertama kali. Cuman jarang komen Gus. Mengamati dari jauh. Salam Isra Gus. Salam Isra untukmu. Untuk semua saudaraku. Ponidi jenengmu Ponidi apa Sukimin apa Tulijo ngono lho, itu lebih keren kan. Menunjukkan identitasmu, oh kamu dari Indonesia yang Jawa yang Kediri gitu. Kan Indonesia kan banyak, oh dia Jawa juga banyak yang Kediri gitu loh. Ya. Masa tinggalnya di mana? Kediri. Namanya siapa? Jack. Waduh. Gak nyaut. Ya kalau di Glasgow sana. Pakai nama asli gitu ya. Apa orang tuamu kasih, hormati orang tuamu. Kalaupun mau pakai nama pena, seperti gue kan nama penanya itu kalau di sastra namanya nama pena. Seperti Adi Negoro itu kan nama pena sastrawan kita. Itu ternyata bukan orang Jawa, ternyata orang Padang gitu. Dia pakai nama Adi Negoro supaya nggak dikuntit oleh Belanda saat itu. Jadi ganti nama. Kemudian ya Jack ya. Jadi Ponidi, Tukiman, Tukijo, Tulijo, Parmin ya itu lebih keren kan. Jadi salam Isra juga untukmu, semoga didengar. Selanjutnya Kang Mas Wahyudi Junaid. Assalamualaikum Gus. Nyeruput ipok dulu biar logika gak mampet. Salam Isra. Salam Isra juga untukmu. Oke, terima kasih ya biar gak mampet. Kemudian Bapak kita Bapak Abdul Muluk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi sedang dinyimak Gus, salam Isra. Oke, matur thank you untuk Bapak Abdul Muluk ya. Kang Mas Hermas Edison, terima kasih atas 3 jempolnya. Soleha kita Rini Demak hadir Gus. Oke, mantap, monggo silakan Rini. Kang Irfan Al-Akbar, wong iku ora ono ambune. Ini dijelaskan itu. Orang itu tidak ada baunya. Tidak ada bau dalam hal ini berarti tidak ada eksistensinya. Keberadaan atau peranan dari orang tersebut sehingga keberadaannya pun walaupun ada di antara mereka tetap tidak berharga sama sekali. Mantap, terima kasih untuk Kang Irfan Al-Akbar. Masih menyimak dari Kerinci Jambi dan salam Isra untuk semuanya. Oke,
gue sudah lunas ya, sudah gue baca semua. Sekarang kita ke sini. Ya. Kita ke sini. Nanti kalian aku bawa ke sini. Ya, Imamat 18:22. Sini ya. Imamat. Habis ini. Ya, 18:22. Dia nanti setara dengan ini, kalian anggap ini nanti. Dah, sini aja. Kering dia. Bisa. Ya. Nih, Imamat 18:22 ya. Di sini aja dah ya. Nampak sini ya tuh? Imamat 18:22. Aku bacakan ya. Janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, karena itu adalah suatu kejijikan. Jadi laki-laki tidur sama laki-laki secara bersetubuh dengan perempuan, karena itu suatu kejijikan. Ya, aku bacakan. Janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, karena itu suatu kejijikan. Artinya dilarang. Dilarang ya. Sampai disebut jijik. Larang, nggak boleh. Di Imamat 18:22. Oke, aku ajak sekarang kamu ke Imamat 20:13. Imamat 20:13. Ini kan larangan. Kalau dilanggar apa yang terjadi? Lihat ini. Bila seorang laki-laki tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, jadi keduanya melakukan suatu kekejian. Ya, ini tadi kekejian ya, jijik. Pastilah mereka dihukum mati dan darah mereka tertimpah kepada mereka sendiri. Dieksekusi mati. Jelas kan? Nih, Imamat 18:22, apabila LGBT dia menjijikkan ya dan dilarang. Kalau dilarang apa sanksinya? Bila dikerjakan maka dia dieksekusi mati. Coba lihat tuh, nampak di sini tuh. Berarti Bapak nulis nggak nampak? Nampak, mati. Ya, sekarang pertanyaannya. Di sini nih, ya, dia sudah dilindungi karena dia secara undang-undang sudah didok. Di sini dilindungi LGBT. Sorry. Ya. Di sini dilindungi dia. Sementara ini di demokrasi ya, di undang-undang demokrasi yang sekarang di negara-negara Eropa, Amerika, Australia, di sini dia terancam hukum mati. Pertanyaan gue, ada LGBT, lu mau pakai undang-undang yang mana? Demokrasi atau teokrasi? Itu yang gue maksud. Bisa nggak ini dilaksanakan Imamat 18:23 ini? Kalau lu eksekusi mati, maka lu akan dianggap melanggar undang-undang karena dia dilindungi. Inilah repotnya. Maka gue bilang, gue bukan anti demokrasi. Selama orang-orang yang menjalankan demokrasi itu bernapaskan teokrasi. Seperti Al-Quran itu kan madah, sumber dari segala sumber hukum. Maka kalau kita bikin undang-undang itu jangan sampai melanggar Al-Quran, karena Al-Quran itu sumbernya. Nah, kalau di sini orang taat terhadap teokrasi, entah itu Yahudi, entah itu Nasrani, entah itu Islam, kan sama-sama melarang LGBT. Gak mungkin lolos undang-undang LGBT ini, gak mungkin lolos.
Masalahnya mereka tidak taat terhadap teokrasi, akhirnya lahirlah undang-undang LGBT dan itu menjadi payung hukum. Mereka dilindungi. Yang diresahkan oleh pendeta kemarin itu, sudah undang-undang negaranya begini, pendetanya liberal sekalian. Jadi tumbuh oleh tutup, wong ngantuk oleh bantal. Ini yang Jawa tolong jelaskan. Apa itu? Tumbuh oleh tutup, wong ngantuk oleh bantal. Sudah sama. Undang-undangnya dari sistem tata kelola negara demokrasi sudah mengasahkan LGBT dilindungi. Pendetanya liberal sekalian. Ya wes sama ketemu. Lancarlah itu ada namanya pemberkatan perkawinan lanang karo lanang, wadon karo wadon di dalam gereja. Masalahnya di sini. Sampai-sampai kata Pak Pendeta itu, misalkan ada pemuka agama, katakanlah pendeta atau pastor, nggak mau menikahkan mereka atau memprakarsai pernikahan itu, dia bisa dianggap melanggar undang-undang itu. Ya ada hukumnya juga. Sisi demokrasinya begitu. Padahal dalam sisi teokrasi terancam apa? Mati dia. Teokrasi begitu, ada di Imamat 20:13. Eksekusi mati. Pertanyaan gue, misalkan lu ketemu LGBT, lu eksekusi mati dia, bisa nggak? Ya bisa, tapi lu terancam dengan undang-undang ini karena dia dilindungi menurut undang-undang demokrasi. Maka ketika begini jadi kekacauan karena hukum teokrasi tidak bisa ditegakkan, dia akan dihambat oleh hukum demokrasi. Contohnya ini, kita tahu LGBT harusnya dihukum mati. Ternyata jangan-jangan lu mau larang, terus mau lu hukum mati, lu bisa dipenjara sekalian karena ada undang-undangnya, ada di ini. Inilah ya. Makanya kemarin pendeta kita itu kan mengingatkan ya dengan sebuah rasa syukur ya bahwa di negara kita itu Islam masih mayoritas. Seandainya minoritas, kan dia juga bicara berdasarkan survei di tempat-tempat yang Islam minoritas, yang Kristen mayoritas, akhirnya LGBT ini tumbuh subur. Sampai kemarin kan ada Alkitab LGBT sudah kita bahas. Ya, nah, pendeta itu bersyukur karena di sini mayoritas. Pertanyaannya menjadi bahan kita bersama untuk direnungkan. Sampai kapan kita akan mayoritas dan bertahan dalam hukum teokrasi ini? Itu masalahnya. Dan itu juga yang menjadi keresahan Pak Pendeta. Untuk saat ini masih bisa bertahan, ke depannya nggak tahu kita. Lah kalau yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat sana itu nggak takut terhadap hukum teokrasi, mereka bikin undang-undang, lolos, masuk. Seperti kawin campur itu, aku belum baca itu data. Nggak salah yang ngasih data itu 21 dari Graito, 1 dari Sapa, itu kawin campur itu. Itu besok kita lihatnya begini juga, antara teokrasi dan demokrasi itu bertentangan atau tidak. Pengalaman gue nih, kalau bertentangan, biasanya yang dibenangkan ini demokrasi, hukum demokrasi. Jadi artinya apa? Nggak bisa dijalankan Matius Imamat 20:13 untuk mengeksekusi orang yang LGBT. Nggak bisa. Karena apa? Dia akan dijerat oleh undang-undang demokrasi di negara yang bersangkutan. Itulah beratnya. Makanya kalau memilih perwakilan itu lihat dia ngerti agama enggak. Karena nanti dia punya wewenang yang kita berikan untuk mengatur tata kelola negara. Lalu kalau dia sendiri nggak punya pengetahuan tentang agama, tentang teokrasi, lu pilih dan dia masuk ke parlemen, ya dibabat habis tentang teokrasi. Orang dia sendiri tidak tahu, bikin aja undang-undang apa yang dia mau. Ya. Dirancang, diajukan, dibahas, lulus, didok, udah punya kekuatan hukum.
Nggak lagi berbicara ini bertentangan dengan Alkitab, nggak. Bertentangan dengan perjanjian lama, nggak. Bertentangan dengan perjanjian terakhir, nggak. Bertentangan dengan perjanjian baru, nggak. Nggak ada pertanyaan itu, pokoknya hajar sudah. Dok, undang-undang. Sudah kuat dia. Maka apapun yang ada di sini, dia akan dikalahkan dengan yang di sini. Jadi sekali lagi, hati-hati kalau milih calon. Ya, terutama kan dia itu ngerti agama, supaya nanti dia ketika memproduk undang-undang itu tidak benturan dengan agama seperti ini. Cuman kan aku bisanya hanya mengimbau dan itu kan levelnya sangat kecil, dan ini juga peornya tidak subur. Ya, sementara populasi Indonesia dari Sabang sampai Merauke apakah punya kesadaran kalau memilih wakil itu pilih wakil yang ngerti agama? Kan tidak bisa ya, seperti kalian tahu sendirilah ya bagaimana mereka memilih dan karena apa mereka memilih, itu nggak kita bahas di sini ya, karena itu nanti ranahnya sudah politik. Maybe sometime aku akan berbicara politik juga, tapi nggak tahu nanti ya, dan nanti itu akan berupa satu playlist tersendiri, jadi nggak meskipun tetap dalam satu apa namanya tuh ini tuh, satu YouTube, satu channel, tapi kan anunya beda, playlistnya beda gitu ya. Oke, sampai di sini dulu penjelasannya. Semoga bermanfaat dan semoga kita semua terhindarkan dari kejijikan yang namanya LGBT, karena di dalam Islam juga itu sesuatu yang sangat dilarang. Ya, pesan dari aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Islam, jaga sholatmu, jaga imanmu dalam bingkai keimanan yang paling indah, paling dalam. Ya, setelah engkau menguras kemampuan rasionalitasmu untuk mencari kebenaran, ya, sehingga kamu mendudukkan iman di atas pengetahuan, ya, jaga dalam hati sebagai rasa cinta. Namun demikian tetaplah memberi hormat kepada saudara-saudara kita yang memilih jalan lain, karena mereka tetap saudara kita. Oke, semoga mendapatkan keberuntungan ya. Ini kan masih long time, akhir pekan. Ya, keberuntungannya itu adalah rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Salam Isra, Islam rasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun.